Terus misal Al-Quran membahas tentang masa depan, akhir zaman, surga, neraka, itu nggak bisa dikonfirmasi dan afirmasi itu. Benar. Gitu ya. Benar. Jadi itu perkara-perkara yang tidak bisa, makanya tadi kayak kemarin yang kita postingan pertama tentang gerhana bulan, bahwa sainsmu tidak akan pernah bisa membahas tentang surga dan neraka. Ada orang-orang gitu. Ya Lah memang surga negara itu bukan perkara saintifik. Iya. Itu perkara mukjizat yang perlu diimani. Iya benar. Gimana cara sains membuktikan surga neraka? Iya. Itu sama aja kayak orang-orang ateis bilang suruh buktiin Tuhan ada. Datangkan Tuhanmu. Iya. Nggak bisa lah. Dia juga nggak bisa mendatangkan bukti bahwa Tuhan nggak ada masalahnya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun sudah asar tapi kita tetap setia menemani teman-teman sekalian dengan wajah yang sangat cerah. Iya, cerah sekali walaupun sudah menahan lapar dan haus. Dan haus ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman semakin ngepul kepalanya ketika kita membahas materi satu ini. Kita sudah masuk ke pembahasan Reconnect with Al-Quran dari sudut pandang sains volume ketiga. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang kita harapkan bisa membantu teman-teman di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kalau ada investasi yang paling besar yang harus kita lakukan, sekali lagi kita sampaikan harusnya investasi itu adalah investasi kepada Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kita udah bahas relasi antara sains dengan Islam atau sains dengan Quran. Kita juga udah bahas relasi antara apa tuh kemarin religion dengan apa tuh dengan sains, religion dengan sains. Sekarang kita bahas relasi siapa lagi nih? Relasi siapa ya? Banyak yang perlu relasi, tapi yang paling penting menurutku Ustadz, kemarin yang kita sudah bahaskan bahwa Al-Quran dengan sains modern itu nggak banyak bertentangan loh. Bahkan tidak harus memilih di antara. Tidak harus memilih di antaranya. Berarti kalau Anda harus memilih Al-Quran berarti tolak semua sains. Anda memilih sains tolak semua dalil agama misal gitu. Nggak gitu cara mainnya gitu kan. Karena sejarah membuktikan bahwasanya di masa-masa keemasan Islam, the golden age of Islam, itu nanti teman-teman bisa dapatkan di jualannya Mas Hussein ya. The golden age of Islam itu justru terbukti malah orang-orang yang beriman itu adalah pionir-pionir dalam bidang sains. Bener. Nah, tapi yang seperti aku tekankan kemarin bahwa mukjizat utamanya Al-Quran itu bukan terletak pada sains. Iya, karena itulah dari awal kita jelasin Al-Quran itu bukan kitab sains. Bener, bukan kitab sains. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ya, ini ada ayat yang kemarin kita bahas, Quran surat Ali Imran. Balik lagi ya. Ya, balik lagi ke awal. Selalu callback ke titik awal kita pembahasan bahwa Allah telah memberikan tanda-tanda sebenarnya. Kebesaran Allah. Ayat itu tanda. Tanda-tanda kebesarannya Allah, maha luar biasanya Allah itu dari penciptaan langit dan bumi, bahwa kalau kita mengamati bintang, mengamati bulan pasti akan melihat tanda-tanda bahwa inilah kebesaran sang pencipta pasti. Gitu ya. Dan orang yang paling getol memperjuangkan itu, meneliti tentang itu kan adalah saintis-saintis, khususnya sekarang saintis-saintis barat gitu kan. Betul. Mereka yang menggelontorkan dana luar biasa banyak hanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah loh. Antum bilang kemarin berapa billion berapa? Satu teleskop aja, teleskop nih James Webb Space Telescope itu 10 miliar USD. 10 miliar US dollar. Kali 15.000 triliun. Iya. Satu teleskop 100 triliun. Itu dibangunnya project awalnya itu dari tahun 90-an awal. Mulai dikerjakan 2002. Selesainya 2022. 20 tahun mereka belum bangun. Lagi luncurin ke atas itu ya? Belum luncur, sepaket ya. Tapi itu antum kalau cari aja dokumenter tentang pembangunan itu aja kan dia teleskopnya pakai ada kayak ininya tuh ya, sensornya itu dari emas murni yang harus diproses segala macam. Wah, keren banget lah pokoknya. Seniat itu mereka untuk menguak misteri alam semesta. Nah, maka aku tuh senangnya kalau mereka semakin effort untuk meneliti alam semesta. Harusnya sesuai ayat ini semakin banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan yang mereka lihat gitu atau loh. yang diperlihatkan kepada kita. Yang diperlihatkan kepada kita. Makanya kemarin waktu JWST itu naik gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian hasilnya udah mulai muncul foto-foto pertamanya. Itu diposting beberapa akun-akun dakwah yang ada di luar negeri loh. Yang memperlihatkan ini loh kebesaran Allah segala macam. Jadi mereka yang sibuk, kita yang manfaatin sebenarnya. Dapat foto apa dia? Macam-macam Tat. Mereka itu tuh fotonya tuh luar biasa sensitif. Pokoknya bisa melihat the edge of the universe banget lah. Luar biasa. Jadi katanya kalau seandainya ada satu kunang-kunang aja di planet Mars itu kedetek cahayanya. Kalau seandainya teleskopnya ada di bumi. Jadi dapat nggak dia alien gitu? Millennium Falcon atau apa? Nggak ada itu film Star Wars. Yeah. Intinya begitu bahwa Allah tuh menyebarkan tanda-tanda kebesarannya itu dimanapun.
kalau mau mikir lah ayatil ulul albab, kalau seandainya kalian mau pakai akal gitu, kalian akan menemukan bahwa sesungguhnya pencipta itu exist, ada. Maka orang-orang ateis itu yang mengatakan Tuhan tidak ada, sebenarnya tinggal berpikir lebih kritis lagi aja, lebih dalam lagi aja. Atau mengganti pola pendekatan. Pola pendekatannya harus dirubah gitu ya. Maka kalian akan menemukan bahwa tanda-tanda itu tidak bisa tertolak. Sebagaimana saintis-saintis itu nggak bisa nolak. Maka kalian akan dengan bangga nanti menemukan bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iya, ada yang bilang gini. Udahlah, nggak usah ribut tentang Tuhan. Bilang aja, lu lebih baik dalam beragama. Gak usah pakai Tuhan. Iya. Yang penting lu lebih baik lu bilang aja, gak usah pakai Tuhan juga kali, gak usah buktiin Tuhan. Sebenarnya bisa juga sih ateis itu juga bilang gitu. Ya udahlah, Tuhan tuh ada gitu kan ya. Aku bisa jadi lebih baik karena sains, tapi Tuhan tuh ada. Ya itu kan juga bisa sama bisa logikanya. Aja. Sebenarnya itu ada beberapa fallacy sih kalau kita mau ngambil dari sudut itu. Yang penting baik-baik itu standar siapa? Betul. Dan pertanyaannya sederhana kok. Emang kalau orang ateis itu terus kemudian orang saintis para saintis yang mereka tuh sangat tertarik pada sains, kan nggak perlu juga harus menegasikan Tuhan kan untuk bisa belajar sains kan? Bener. Gitu. Yang intinya bahwa sudah nyata bahwa tanda-tanda kebesaran Tuhan itu ada di alam semesta. Jangankan kita ngeliat alam semesta, bahkan di diri kita sendiri loh. Ya, wa fi anfusikum. Iya. Sehingga nanti titik utamanya itu, goals utamanya itu setelah kalian melihat semua tanda-tanda di alam semesta, bahkan diri kita sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ini penting untuk garis bawahi. Iya. Kenapa penting untuk digarisbawahi? Menurutku gini, kita tuh harus lihat jangan sampai kita terpaku pada sesuatu yang bersifat medium atau perantara. Contoh ya, kita itu pergi, kalau kita mau umroh, kita naik pesawat. Kadang-kadang ada orang itu terjebak bahwasanya mereka tuh ya tujuannya tuh di pesawat. Menikmati pesawatnya, mikirin gimana sepanjang perjalanan apa aja yang harus ditonton. Padahal sebenarnya umroh adalah tujuannya. Sains itu tujuannya adalah menemukan sesuatu manfaat tentunya. Yaitu adalah menemukan bahwasanya ada pencipta dan ada tujuan yang diberikan oleh pencipta. Benar. Artinya contoh gini ya. Kalau ada orang masak sebuah masakan yang enak sekali, tujuannya kan untuk membahagiakan orang. Bukan nguplek-nguplek pada pembahasan ini komposisinya apa, dan ini dari mana ini bunganya, ini dari mana daunnya dan segala macam. Enggak kan? Tapi untuk buat orang bahagia, ketika orang bahagia buat, dia akan nanya siapa sih yang buat ini? Iya, yang masaknya itu akan mendapatkan value, penghargaan gitu. Lalu kemudian dia nanya pada yang masak, kok kamu bisa buat seenak ini? Kenapa kamu buat ini dan seterusnya? Nah itu adalah tentang sains dan hubungannya bahwasanya kalau ayat-ayat ini ditunjukkan, kata antum, kalau orang lihat pada sains alam semesta, dia akan mendapatkan tanda. Kalau orang dapat tanda, dia akan dapat sesuatu, yaitu adalah bahwasanya ada pencipta dan Quran ini benar. Dan semakin mereka mendalami sains, mereka kompleks mempelajari sains, mereka akan memberikan kredit yang semakin besar kepada sang pencipta. Karena mereka tahu ini alam semesta nggak main-main bikinnya. Dengan perhitungan yang luar biasa, tepat, akurat, dan luar biasa. Presisi. Maksudnya presisi banget. Ilmuwan-ilmuwan aja butuh ngebul dulu otaknya gitu ya. Untuk menguak semua misteri alam semesta. Sedangkan itu tuh sudah ada dari komposisinya pencipta tadi. Maksudnya ini kok bisa loh dia pencipta itu bikin alam semesta yang luar biasa begini. Maka gak heran misal ilmuwan-ilmuwan yang kita sebut kemarin ya. Charles Darwin, Albert Einstein yang mungkin nama-namanya udah gak asing bagi orang awam. Itu pun sebenarnya meyakini bahwa ada entitas agung yang menciptakan alam semesta ini. Walaupun mereka mungkin tidak mengakui Allah sebagai Tuhan ya. Gak mungkin tidak mengakui Islam sebagai agama gitu. Tapi mereka gak bisa menolak bahwa memang ada sesuatu yang menciptakan alam semesta. Gak serta-merta ateis itu semua gitu. ada. Jadi ini lebih ke arah kayak antum dulu tuh loh, apa sih namanya? Agnostik. Mereka mungkin nggak bisa menolak adanya Tuhan, tapi mereka juga sulit menerima agama karena dia ngelihat pemeluk-pemeluk agama nih tidak merepresentasikan agamanya. Gitu betul. Loh. Dia tidak bisa membedakan antara Tuhan dan makhluknya. Bener. Nah ini yang terjadi. Maka ilmuwan-ilmuwan yang namanya besar gitu sebenarnya mereka agnostik, percaya Tuhan. Kalau aku mengibaratkan kayak gini contoh ya, aku itu kayak misalnya contoh aku kan baca buku ya. Aku baca buku, aku belajar tentang Islam. Aku tuh merasa aku udah banyak banget baca buku tentang Islam. Tapi semakin aku belajar tentang Islam dan ilmu-ilmu Islam, aku jadi tahu bahwasanya apa yang aku pelajari itu cuma seujung kuku dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Benar. Sampai aku bilang begini, sampai seumur hidup aja aku akan pelajari Islam. Itu nggak mungkin akan mencapai seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Benar. Apalagi yang lain. Apalagi universe. Hanya orang-orang yang nyari tahu tentang besarnya, luasnya bumi yang akan sadar bahwasanya alam semesta itu dibandingkan bumi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, debu di banget. titik itu dia jadi ngerti.
oh ternyata aku pelajari semua ini yang antum bilang tadi, ternyata dibandingkan dengan ilmu supreme being ini, nothing. Ternyata nggak ada apa-apanya. Bener. Maka dia tunduk. Bener. Dan itu yang terjadi sama saintis-saintis tuh, banyak mereka mempelajari alam semesta tuh, semakin banyak mereka tahu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini akan mentok tidak bisa dijawab sains, yang itu sebenarnya hanya bisa dijawab oleh agama kan. Ya. Gitu. Jadi sains itu tetap akan ada titik di mana mereka ini udah limitnya nih. Iya, betul. Kayak siapa yang memulai Big Bang, apa yang terjadi sebelum Big Bang. Yeah. Sebelum Big Bang aja pertanyaan itu absurd banget dalam sains. Karena sebelum itu kan harus ada waktu. Yeah. Sedangkan waktu dimulai ketika Big Bang. Inflasinya Big Bang itu terjadi. Betul. Gitu. Nah itu mereka aja bilang berarti waktu dan perkara-perkara. Sampai sekarang saintis itu berdebat masalah waktu loh. Apa itu waktu gitu kan. Definisi waktu itu apa? Definisi waktu itu sampai sekarang nggak beres-beres. Apakah kalau seandainya ruang itu, apakah seandainya kalau bilangan itu ada minus, lantas waktu itu bisa minus? Bener. Andaikan ruang itu misalnya kalau tadi kan Big Bang itu lama-lama mengecil, terus mereka buat teori dari sini ada kemudian balik lagi gitu balik ya. Lagi. Tapi ini agak sulit karena variabel waktu itu variabel yang jalan terus, nggak pernah mundur. Bener. Nah itu masalahnya. Nah itu mereka tuh kalau sudah levelnya itu kan hanya theoretical science saja. Betul. Mungkin bisa terjadi, udah nggak berdasarkan bukti empiris lagi kan. Nah kalau teoritis begitu, kenapa nggak ngambil sudut pandang agama aja? Iya. Bahkan kayak karena sama teorinya bagi mereka. Iya. Ternyata setelah aku gali-gali, problemnya tadi sains modern itu sudah trauma sama hal-hal agama, khususnya hal-hal berbau spiritual. Mereka trauma dari zaman kegelapan itu, agama itu ketika menguasai mereka dipersekusi. Karena mereka banyak kegocek. Iya, kegocek. Jadi takut kegocek lagi. Makanya tolong jangan bawa agama, kata mereka dalam urusan sains. Padahal kalau seandainya mereka mau menerima agama yang memberi ruang kepada sains, terjawab misteri-misteri mereka tuh. Bahkan kayak perkara dari mana cikal bakal sumber kehidupan di dunia aja mereka sepakat semua dari air. Islam juga sepakat dari air loh, bahwa cikal bakal kehidupan itu dari air. Tapi kenapa bisa mulai dari air itu stuck di sana Bahkan sampai ada teori yang nggak terkenal di Indonesia tapi di luar negeri terkenal banget, yang panspermia itu, bahwa mungkin bisa jadi dulu ada meteor-meteor yang membawa benih-benih bakterial segala macam gitu ya, asam amino dan lain-lain yang nanti akan turun ke bumi, bercampur dengan reaksi-reaksi kimia, muncullah sel-sel simple pada saat itu ya, sel-sel sederhana yang organisme eukariota. Ya, eukariot dan lain-lain yang nanti itu prokariota, Iya, yang menjadi cikal bakal kehidupan gitu ya. Mereka masih lebih memilih percaya teori panspermia ada meteor yang bawa cikal bakal kehidupan. Yang kalau digali-gali lagi, dari mana meteor ini punya cikal bakal kehidupan? Itu kan nggak selesai masalahnya. Bahkan mereka lebih percaya adanya mungkin alien yang memang menanamkan ini gitu. Karena mereka saking nggak maunya ada unsur-unsur spiritual, ada Tuhan, mereka lebih baik ngayal yang nggak ada bukti empirisnya, menarik, tapi material. Alien kan material. Jadi mereka bilang agama tuh banyak nggak masuk akalnya, tapi mereka demi menghindari agama mereka jadi lebih nggak masuk akal. Kalau mempelajari string teori itu yang nggak masuk akal belas itu. Memang betul. String teori, multiverse dan lain-lain itu tuh kayak what? Kok kamu lebih percaya yang begini daripada ini, beres loh kalau kamu percaya Tuhan. Artinya orang yang belajar sains di titik itu ya, post sains itu, orang yang belajar post sains ya. Di titik itu antara dia sama filosof sama-sama berteori ya. Teori. Contoh ya misalnya ya. Kalau string teori kan lucu ya. Kalau kita bagi misalnya sel, jadi kemudian atom. Kalau atom kita bagi ada proton, ada elektron, neutron. Kalau kita elektron kita ambil ada quarks. Kalau quarks kita potong-potong lagi ada Planck, ada segala macam gitu. Terus bawa-bawa lagi ujungnya wave. Maksudnya string teori adalah yang menghubungkan semua tadi dan segala macam. Nah, wave ini apa? Ketiadaan. Karena wave itu cuma gelombang. Gelombang kan bukan materi. Tapi faktanya dari materi kepada atom itu sudah benar-benar material. Jangan-jangan selama ini kata mereka yang material itu adalah imaterial. Iya, makanya memang. Nah, itu kan kata mereka tuh. Nah, itu kan sama aja ngomongnya kayak para filsuf. Filsuf memang. Kosong adalah isi tong samcong. Ya kan? Isi ada benar tong samcong ternyata. Iya, kita adalah ketiadaan. Kita itu tiada. Dan tiada tuh ada. Segalanya gitu ya. Pertanyaan berikutnya, sains bukan hanya melihat pada materi, tapi sains tuh melihat pada pikiran. Pikiran tuh material atau imaterial? Imaterial. Nah, ada yang bilang material juga. Karena ada orang bilang di tes gitu kan ya pakai elektromagnetik, foto tiba-tiba dia bayangin plus jadi plus betulan. Walaupun nggak bisa direplikasi ya. Tapi setidaknya mereka mikir kalau andaikan badan ini adalah material, pikiran ini material atau imaterial? Andaikan pikiran itu imaterial, mereka bilang tapi kayak data itu imaterial atau material?
Data tuh material, imaterial. Nah, tapi mereka bilang bisa dipindahin ke Iya, itu kan padahal hanya sekedar elektron dong. Nah, itulah maksudku adalah lucu kan. Bagi mereka ketika kita transfer USB itu kan cuma perbedaan elektromagnetik gitu. Membentuk satu data yang bisa dibaca oleh alat tertentu kan gitu kan, komputer misalnya. Tapi kan sebenarnya itu kan bisa ada. Itu eksis. Tapi orang masih debat ini material atau imaterial. Makanya Ruh. Semua pertanyaan itu akan membuat mumet sains pada satu titik mereka harus bikin teori yang lain. Sedangkan agama udah jelasin semua. Makanya aku bilang kemarin di episode sebelumnya itu bahwa orang-orang yang beriman itu mereka punya shortcut. Ya. Dimana mereka nggak perlu melakukan penelitian yang begitu detail, mereka sudah tahu jawabannya. Betul. Gitu. Dan jawabannya itu sudah cukup menenangkan mereka. Betul. Nah, orang-orang sains karena mereka tidak berlandaskan kepada agama, mereka harus cari tahu sendiri. Ya. Cari taunya kan trial and error, bisa jadi salah, ternyata teori gravitasi nggak tepat, segala macem. Itu poin menurutku. Karena gini, berarti permasalahannya bukan pada informasinya. Karena kalau informasi ini tetap punya dua kemungkinan, salah atau benar, kan gitu kan ya. Sesat atau tidak. Tapi problematikanya adalah sumber informasinya dari mana. Benar. Sehingga kalau kita bisa verifikasi sumber informasinya, maka semua informasi ini jadi bisa diterima. Nah, itu juga aku bahas di kelas Origin. Kalau seandainya pembahasan Al-Quran itu ada pembahasan yang ayat-ayat yang nyenggol-nyenggol sains lah. Tentang bagaimana hujan diturunkan, bagaimana embrio itu dibentuk, lain-lain gitu ya. Itu kan zaman 1400 tahun yang lalu ketika ayat itu pertama kali dibacakan oleh Rasulullah. Gak ada yang bisa memverifikasi itu. Dan gak ada yang mikir bahwa ini adalah ayat sains. Enggak ada yang mikirin ini ayat sains. Misal bagaimana embrio itu dari alaqah terus dibalut daging, dilapisi tulang, dibalut daging lagi, proses yang begitu detail gitu ya. Betul. Orang zaman dulu ya udah gua nggak peduli juga gitu mau dibalut-balut apa gitu ya. Dan ternyata ilmu sains modern memverifikasi itu benar. Proses yang sangat akurat. Spesifik, jelas banget gitu ya. Ayat-ayat sains itu terbukti sebagai ayat sains. Nah, 1400 tahun yang lalu itu bukan ayat sains. Benar. Yang perlu orang verifikasi Al-Quran ini benar atau enggak. Benar. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah kebenaran, maka apapun isinya, seenggak masuk akal apapun, itu jadi benar. Karena butuh 1400 tahun hanya untuk memverifikasi embrio loh. Bisa jadi ada sains modern gitu ya, yang belum bisa memverifikasi ribuan ayat lainnya. Yang butuh 1000 tahun lagi, bisa jadi. Bisa jadi 1000 tahun lagi ketika sudah mulai terkuak ada sains yang lain. Ada ayat-ayat yang menjadi make sense. Dengan penemuan sains ternyata make sense ya ayat ini ya. Di 1000 tahun lagi loh. Walaupun kita tidak bilang Al-Quran adalah kitab sains. Kita udah bilang dari awal ya. Dari awal, karena memang sains itu kalau korelasi sama Al-Quran, sains hanya membuktikan Al-Quran itu benar. Benar. Bukan menjadi landasan sains tadi. Sains itu hanyalah sebagai konfirmasi bahwa Al-Quran itu benar. Bukan penyebab kebenaran Al-Quran. Nah, itulah makanya. Jadi penyebab kebenaran Al-Quran itu apa? Kalau aku sih selalu diajarkan oleh antum guru-guru bahwa Al-Quran itu mukjizatnya itu ada pada letak bahasanya lah, tata bahasanya, gramatikalnya. Maka untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab, bahkan ayat pertamanya antum bahas aja di Al-Baqarah lah gitu ya. Kan Al-Fatihah tuh kalau seandainya sebagai pengantar, gitu ya, sebagai pengantar Al-Baqarah surat pertama Alif Lam Mim Zalikal Kitabullah, ini ayat pertama yang bisa inti pembahasan lah, elaborasikan lah. Langsung mengatakan Zalikal Kitabullah Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ayat ini tuh nggak ada, jangankan kesalahan, kamu untuk ragu-ragu ada kontradiksi dan lain-lain pun tidak akan ada gitu di dalam Al-Quran ini. Nah, maka cara membuktikannya gampang untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Nih, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran gitu ya? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, buat-buatan Muhammad saja dan orang-orang Arab tadi, pasti akan ada kontradiksi pertentangan di dalamnya. Bisa jadi di Al-Baqarah bilangnya A, nanti di ujung-ujung udah lupa nih bertahun-tahun kan. Al-Quran prosesnya bertahun-tahun. Udah lupa nih dengan ayat awal tadi. Jadinya B, jadinya C. Tapi sepanjang cerita turunnya Al-Quran 23 tahun konsisten. Dan bahkan kalau ada yang berbeda pun ternyata makin menguatkan konsistensinya. Iya, berbedanya pun bukan berbeda yang kontradiktif banget, Jadi kayak hanya mendukung untuk menyempurnakan yang sebelumnya misal gitu. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih presisi. Bener. Nah, nanti kita akan bahas ya itu. Iya, maka kalau untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ini kalian tidak perlu repot-repot
membuktikan kitab lain itu lebih hebat dari Al-Quran. Cukup cari kesalahannya Al-Quran. Di mana Al-Quran ini klaim mereka tidak punya keraguan, kesalahan, kontradiksi. Maka tinggal cari kalau ada kontradiksi di dalamnya berarti runtuhlah semua klaim tadi. Betul. Gitu kan, runtuhlah semua klaim tadi. Maka kalau kita lihat apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali pembahasan ayat-ayat di Al-Quran ini tentang waris, sejarah, masa depan, sains, bahasa dan lain-lain. Nah, tapi seperti yang Antum bilang tadi bahwa mukjizatnya Al-Quran itu terletak pada bahasanya. Dimana perkara sains itu di zaman Rasul mungkin belum relate, baru relate zaman sekarang. Betul. Maka sangat nggak adil dong kalau mujizatnya Al-Quran itu terletak pada sainsnya, orang-orang dulu tidak akan bisa relate. Benar. Orang-orang Arab Baduy itu apa? Ya. Orang Arab Baduy mana tahu tentang sains segala macam. Saintis zaman dulu pun mungkin belum sehebat sekarang. Maka kasihan maksudnya kan, karena tidak bisa diterapkan di semua zaman. Benar. Gitu ya. Kalau membahas sejarah doang ya berarti hanya mengulik-ngulik nostalgia doang. Dan hanya orang-orang yang tahu sejarah yang paham kebenaran Al-Quran. Bener. Gimana orang-orang yang nggak mau belajar sejarah? Bener. Terus misal Al-Quran membahas tentang masa depan, akhir zaman, surga, neraka, itu nggak bisa dikonfirmasi dan afirmasi tuh. Benar. Gitu ya. Benar. Jadi itu perkara-perkara yang tidak bisa, makanya tadi kayak kemarin yang kita postingan pertama tentang gerhana bulan. Bahwa sainsmu tidak akan pernah bisa membahas tentang surga dan neraka. Ada orang-orang gitu. Ya memang surga negara itu bukan perkara saintifik. Iya. Itu perkara mukjizat yang perlu diimani. Iya benar. Gimana cara sains membuktikan surga dan neraka? Iya. Itu sama aja kayak orang-orang ateis bilang suruh buktiin Tuhan ada. Datangkan Tuhanmu. Iya. Nggak bisa lah. Dia juga nggak bisa mendatangkan bukti bahwa Tuhan nggak ada masalahnya. Iya bener. Gitu. Nah maka yang paling bisa dielaborasikan oleh semua orang, oleh semua zaman itu terletak pada bahasanya. Jujur aku dulu pernah, ini loh waktu pertama-tama hijrah tuh kursus Nausorof, private. Luar biasa. Hasilnya apa? Hasilnya saya mumet. Hasilnya tuh berhenti ya? Berhenti belajar Nausorof. DO saya tadi. Belajar aku Nausorof. Nah sudah belajar basic-basicnya gitu ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, belajar gitu ya. Masih ingat ya? Iya, semangat dulu biasa orang baru nemu Islam lah. Semua pengen dicoba. Wow. Sampai aku tuh Ustaz, aku mau private gak mau ada murid lain. Jangan aku kayak sendiri. gitu kalian ya, awal-awal belajar tuh jadi malas kayak Rizko ya. Semangat doang, terus pas tahu realitanya berat. Iya. Kayaknya menyesal. Iya. Aku Nausorof tar. Terus berbulan-bulan sampai kita tuh ngebahas tentang penulisan kata-kata di surat Maryam. Tahu nggak surat Maryam tuh kan belibet. Semuanya terus tapi balik sini, balik sana, balik sini. Ini tuh untuk mereferensikan KR yang sebelumnya nih. Wah, aku tuh kayak mind blown banget pas di surat Maryam itu kayak. Domir. Iya, maksudku ini penulisnya hebat banget loh, maksudku wah luar biasa banget. Benar. Terus nggak ada kata yang sia-sia, nggak ada kata yang redundant. Bertumpuk-tumpuk reference bertumpuk-tumpuk. Reference bertumpuk-tumpuk secara didengar telinga enak. Iya, semuanya A belakangnya. Terus frasenya tuh kayak pantun tuh ABAB. Kalau antum lagu ada rima, nah rimanya ada irama, semua di situ. Semuanya compact banget, nggak ada kata-kata yang maksudnya sia-sia. Kita kan kalau nulis tuh kadang yang menjadi sementara akan ada kayak kata-kata yang nggak sebenarnya tanpa itu pun sudah nggak perlu gitu ya. Yang perlu dibuang pun kalimatnya tetap akan sempurna. Nah itu tuh nggak ada yang redundant, nggak ada yang menurutku wah ini perfect banget. Bahkan ketika aku pelajari lagi bukan sekedar kata-katanya aja yang luar biasa. Ternyata Al-Quran itu menyimpan kayak komposisi-komposisi yang strukturnya itu ajaib menurutku. Plotnya itu ajaib, amazing. Contohnya, ini aku ambil dari materinya Ustadz Noman Ali Khan kayak ya beberapa tahun yang lalu. Beliau membahas tentang ayat kursi, ayat yang mungkin semua orang hafal kalau sudah mulai ketakutan ngelihat setan gitu yang dibaca ini gitu ya. Tapi ayat kursi itu bukan sekedar untuk musir setan atau segala macam aja. Ayat kursi ini kan kita pakai untuk zikir, kita untuk pokoknya banyak manfaatnya lah ayat ini. Ternyata dari penyusunan ayat ini aja, Ustadz Noman Ali Khan itu bersama Bayinah Institute-nya itu menemukan bahwa ayat kursi ini satu ayat tapi punya 9 poin gitu ya. Yang ternyata poinnya itu punya komposisi layaknya cincin mereka bilang. Yang dari titik ke titik lain gitu ya, ring composition. Contoh kita ambil langsung artinya aja. Ini ayat kursi ada 9 titik gitu ya. Dan tengah-tengahnya ada ini ya, ada kayak engselnya ya. Engselnya, contoh di titik pertama. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ini artinya seperti itu ya. Ternyata di poin pertama ini gitu ya. Ini ininya semua ya, kita artikan dulu semua ya. Jadi ada 9 ya teman-teman sekalian. Kalau 9 itu adalah ibaratnya buat ring, maka pasti tengah-tengahnya nomor 5.
Ya, contoh ya, yang ganjil begitu. Nomor 1 nih, nomor 1 dan nomor 9, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dengan nomor 9 dan Allah maha tinggi dan maha besar, ini sedang berbicara tentang sifatnya Allah yang kemaha esaannya Tuhan gitu loh. Berkorelasi. Yang itu hanya dimiliki, sifat-sifat ini hanya dimiliki Tuhan, tidak dimiliki makhluk. Betul. Misal, Allah gitu ya, Dia yang hidup kekal. Kekal itu hanya Tuhan yang bisa. Semua makhluk pasti tidak kekal. Dan Allah yang maha tinggi, maha besar. Ini sifat-sifat ketuhanan. Sedangkan di poin keduanya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini karena semua sifat dia tidak makhluk. ngantuk dan tidak tidur ya. Sifat makhluk poinnya. Bahwa nomor 2 dan nomor 8 sedang berbicara. Tuhan itu pasti tidak mungkin punya sifat kemahlukan. Karena hanya makhluk yang ngantuk dan tidur. Hanya makhluk yang ngantuk dan tidur. Dan hanya berat. Makhluk ngerasa berat memelihara sesuatu. Kita aja memelihara anak yang kita lahirkan sendiri, kita sayangin sendiri, kadang ngerasa berat loh. Iya, memelihara istri. Apalagi memelihara yang lain-lain dunia ini tentu beban bagi makhluk. Tapi bagi Tuhan itu bukan makhluk, bukan beban gitu ya. Itu poin kedua sama poin ke-8, poinnya sama. Nomor 3 dan nomor 7, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Ada, sama wati wal ard diulang lagi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi ini menceritakan bahwa Allah itu yang memiliki langit dan bumi ini. Betul. Ya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Nomor 4 dan nomor 6. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nomor 6, dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu dari Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Sama. Seolah-olah kalian itu nggak bakal bisa dapat kecuali apapun. Ada izin. Kecuali ada izin dari Tuhan. Ini seolah-olah menunjukkan otoritasnya Tuhan. Kalian tuh tidak akan pernah tahu apapun kecuali Tuhan yang kasih izin. Kalian tidak akan pernah hidup bahkan kecuali Tuhan yang kasih izin gitu ya. Ini nomor 4 dan nomor 6 poinnya sama. Sedang menceritakan otoritasnya. Lalu nomor 5 sendirian. Gak punya temannya, gak punya partnernya. Kata Ustaz Noman Alihan, ternyata nomor 5 ini sedang artinya berbicara. Kan Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ternyata apa yang di depan 1 sampai 4, 6 dan 9 itu Allah itu sama dan Allah tahu. Dan itu manusia orang-orang mungkin yang modern aja yang paham komposisi seperti ini. Betul. Dan ternyata itu baru 1 ayat. Di Al-Baqarah sendiri, Al-Baqarah itu ternyata ring komposisi juga di mana awal dan akhir itu poinnya sama, mendekati poin sama sampai ke titik tengahnya nanti kata-kata tengah bahwa kalian adalah umatan wasaton, tengah, umat yang tengah. Kata tengah itu di Al-Baqarah benar-benar jumlah tengah seluruh perkata. Jadi kayak ini kalau manusia you name it, penulis mana terhebat di dunia? Bisa mikir kayak gitu ya. Harry Potter nggak dipikirin itu bahwa tengah-tengah plotnya itu akan ada kata tengah segala macam gitu, nggak dipikirin. Ini maksudnya maknanya berarti mulia, didengar enak gitu Pelajarannya banyak. Tapi secara komposisi bisa serapi ini. It doesn't make sense kalau ini ditulis oleh orang yang umi. Terlalu perfect. Dan kalau aku sering ngasih contoh begini, gambar gini ya. Kita udah podcast berapa lama nih sekarang nih? Yang untuk episode 3 nih. 24 menit. 24 menit ya? Kita udah ngomong 24 menit. Coba antum ulangi lagi 5 menit antum ngomong awal apa? Lupa. Nomor 9. Aku juga udah lupa. Artinya gini, kalau kita mau pakai ring composition aja untuk 5 menit pertama, kita udah lupa. Kita udah lost track. Aku aja lupa apa yang aku ngomongin pertama. Kata pertama yang aku ngomongin aja lupa. Oh ada. Assalamualaikum, itu aku ingat. Tapi setelah itu aku lupa. Lupa ta. Manusia nggak punya kekuatan dan kemampuan sampai di titik itu untuk merencanakan, apalagi Quran turun berapa lama? 23 tahun. Dan Quran itu kan turunnya by lisan, di perkataan, disebut baru dicatat. Benar, nggak pernah diedit ya. Bukan dicatat dulu nanti baru diumumkan. Benar. Karena kalau ditulis dulu kan orang kayaknya kurang, gua hapus edit deh. Gua edit, gua bisa di redaksinya tuh bisa diubah-ubah gitu. Benar. Nah, tapi ini kan turun, ada kejadian langsung turun ayat Quran, lalu dicatat. Betul. Ini no edit sama sekali. Betul. Ini jujur ya, kalau kalian memang kalian seorang penulis atau memang mencoba belajar menulis, kalian akan menghargai Al-Quran ini memang bukan buatan sembarangan. Benar. Nah itulah kenapa di luar sana banyak orang yang mungkin belum relate, karena mereka jujur nggak paham juga tentang informasi ini, dan juga nggak menghargai betapa sulitnya membuat ayat-ayat seperti ini. Betul. Nah inilah yang aku bilang, bahwa Al-Quran itu mukjizat utamanya tuh terletak pada bahasanya. Tapi karena aku sendiri bukan ahli bahasanya, nanti mungkin Ustaz bisa tambahin. Yang aku lihat bahwa dari cara penulisan, dari komposisinya, dari didengarnya, dari rimanya, itu pun udah nggak make sense kalau ini ditulis 1400 tahun yang lalu oleh orang yang memang bukan penulis dan pembaca gitu. Nabi Muhammad itu ummi. Iya.
Dia tidak bisa baca tulis. Artinya kalau mereka mengatakan bahwa ini dibuat oleh Nabi Muhammad itu sudah pasti batal. Iya. Lah, yang kedua, di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu banyak ditegur. Bukan banyak, ada teguran. Ada teguran. Artinya kalau kita mana mau sih teguran tuh kita tulis sendiri. Iya. Skripsiku nggak mungkin. Jadi mohon maaf Pak dosen, saya menegur diri saya karena hasil penelitian saya. Nggak usah ditulis di skripsi mah. Betul. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ada teguran terhadap Nabi. Iya. Berarti ini nih memang pesan dari zat lain yang nulis ini. Betul. Yang memberikan, yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah itu luar biasa. Kalau ada orang Bani Israel hadir ketika Musa membelah lautan, itu aku gak boleh mesnya dia kayak apa. Iya pasti, wow gila luar biasa banget. Tapi begitu dia ngomong ke orang lain, gak ada yang percaya. Jadi auditori. Oh dia cuma cerita. Dia cuma cerita, gak ada visual bro. Iya. Jadinya auditori, gak akan bisa direpro tuh visualnya. Tapi Al-Quran turunnya auditori, memberikan pengertian, memberikan manfaat, memberikan kemudian segala macam, dan itu direpro sampai detik ini. Maka semua orang mendengarkan Al-Quran pada detik ini sama seperti orang-orang kafir Quraisy mendengarkan Al-Quran pada saat itu. Impactnya akan tetap sama. Bedanya bodoh atau enggaknya kita aja.